Halo, perkenalkan nama saya Francisca Amizumanelowo. Saya biasa dipanggil AMI, Ami. Saya seorang mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Saya suka bercerita, tapi bukan cerita horor ataupun drama Korea ya, tapi cerita seru tentang kitab suci. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang anak yang hilang dari Lukas 19 ayat 11 sampai 32. Bagaimana videonya? Ikutin terus ya sampai selesai. Aku mau tanya nih, siapa di sini yang pernah ngambek sama orang tua? Atau pengen keluar nih dari rumah gara-gara ngambek kesel? Nah, ternyata di Alkitab juga ada loh cerita mirip kayak gini. Yes, ini cerita tentang seorang anak yang ngambek, pergi jauh, hidup enak-enakan, tapi akhirnya pulang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Namanya itu anak yang hilang. Jadi ada seorang bapak yang memiliki dua anak sulung dan anak bungsu. Suatu ketika, anak bungsu menghampiri bapaknya. Lalu ia berkata, "Ayah, berikanlah aku warisan." Kok tiba-tiba minta warisannya? Warisan itu kan diberikan ketika orang tuanya sudah meninggal. Tapi ini bapaknya masih ada. Aneh banget bukan? Tetapi bapaknya itu sangat baik. Ia memberikan warisan kepada anak bungsu tadi. Lalu si bungsu ketika menerimanya dengan bahagia, dengan wajah yang sangat ceria, ia pergi. Ibaratnya ketika orang yang lagi habis gajian. Di negeri yang jauh, si bungsu hidup enak. Ia berpesta, makan makanan yang enak, berfoya-foya. Pokoknya gaya banget deh. Kalau sekarang mungkin kayak nongkrong di kafe yang mahal, update Instagram, story tiap jam. Tapi apa yang terjadi? Habis total. Dan parahnya ada bencana kelaparan. Hidupnya langsung jungkir balik. Karena nggak punya apa-apa nih, dia terpaksa kerja jadi pengembala babi. Bayangin, bagi orang Yahudi, babi itu sangat najis. Jadi ini pekerjaan yang paling rendah. Paling rendah banget deh. Saking laparnya nih, dia pingin makan makanan babi, tapi gak ada yang ngasih. Waduh, dari gaya hidup sultan, jadi rebutan makanan babi. Miris banget kan? Akhirnya dia sadar. Aduh, di rumah ayahku, para pekerja aja makanannya banyak. Aku kelaparan. Mending aku pulang aja deh. Aku mau bilang ke ayah, "Ayah, aku berdosa. Aku gak pantas jadi anakmu. Jadikan aku buruh aja." Dengan langkah gontai, dengan pakaian yang compang-camping, rambut acak-acakan, si anak bungsu pulang. Tapi, tahu nggak? Jauh sebelum dia sampai rumah, ayahnya sudah lari menyambutnya. Iya, ayahnya lari. Begitu ketemu, ayahnya langsung memeluk dia erat. Anak itu berusaha ngomong, "Ayah, aku berdosa. Aku gak pantas jadi anakmu." Tapi bapaknya malah teriak ke para pelayan, "Cepat bawa jubah terbaik. Ambil cincin, ambil sendal. Sembelih anak lembu gemuk. Kita pesta hari ini. Anakku ini yang sudah mati tapi hidup lagi, sudah hilang tapi ditemukan." Wah, aneh banget bukan?
Dari rencana menjadi buruh, malah disambut kayak raja. Tapi ada satu masalah. Kakak sulung tadi tuh cemberut. Dan ia menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, aku kerja keras untuk ayah. Taat sama ayah. Tapi aku gak pernah dikasih pesta. Kok adikku yang bandel malah dirayain?" Ayahnya jawab dengan penuh kasih, "Nak, kamu selalu bersamaku. Apa yang kumiliki itu menjadi milikmu juga. Tapi adikmu ini tadinya hilang, sekarang ditemukan. Bukankah kita harus bersuka cita?" Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini nunjukin kasih Bapa yang sangat luar biasa. Kadang kita itu kayak anak bungsu, lari dari Tuhan, sibuk cari kesenangan sendiri. Kadang kita juga kayak si sulung, iri hati, merasa diri lebih baik dari orang lain. Tapi ada kabar gembiranya nih. Tuhan itu selalu jadi Bapa yang penuh kasih. Entah kita nakal atau sombong, Dia tetap nunggu kita pulang, siap memeluk kita dan bilang, "Anakku, kamu selalu berharga di mataku." Jadi, kalau hari ini kamu merasa jauh dari Tuhan, jangan takut. Pulanglah, karena Bapa di surga selalu buka tangan lebar datang untuk menyambutmu. Sekian dari video saya. Bye-bye.